Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang sejarah Sunan Kalijaga yang dikatakan bahwasanya dulunya ia merupakan seorang perampok. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Jika kita berbicara mengenai Sunan Kalijaga, pasti akan terbesit di kepala kita dengan An-Nawawi dan wayang kulit yang dipopulerkan oleh Sunan Kalijaga dalam kegiatan dakwahnya. Yang letaknya di Cirebon, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Dengan kesabaran dan ketelatenan yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam kepada seluruh masyarakat. Sejarah Sunan Kalijaga yang bertujuan menyebarkan agama Islam yaitu untuk menyebarkan kebaikan di atas ajaran-ajaran Islam. Di balik dari gelar seorang wali, ternyata Sunan Kalijaga dulunya juga memiliki pekerjaan yang sangat jahat yaitu seorang perampok. Memang benar adanya jika sebelum menjadi ulama besar atau wali yang sangat disegani oleh masyarakat, Sunan Kalijaga yang sangat terkenal akan kebijaksanaannya dan juga ketenangan merupakan seorang perampok yang mencuri hasil bumi. Bakat yang dimilikinya tersebut diawali dikala beliau masih remaja. Beliau sudah sangat jago dengan bela diri. Dalam sejarah Sunan Kalijaga, berbagai macam jurus-jurus silat telah beliau kuasai. Akan tetapi ternyata malah dipergunakan kepada hal-hal yang negatif, yaitu untuk bertarung, merampok, dan bahkan juga menganiaya orang. Keluarga Sunan Kalijaga yang sudah tidak tahan dengan kelakuan yang telah diperbuat oleh Raden Said. Maka keluarganya memutuskan untuk mengusir Raden Said agar tidak menyusahkan orang lain lagi. Dan Raden Said pun menemukan sebuah hutan yang bernama Hutan Jatisari dan Raden Said pun tinggal di hutan tersebut. Raden Said masih belum jera atas perbuatannya. Walaupun telah diusir oleh keluarganya dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang cukup layak. Hutan Jatisari yang menjadi hutan ramai karena banyak dari penduduk yang melewati hutan tersebut. Sehingga menjadikan kesempatan yang sangat besar bagi Raden Said untuk memulai aksinya kembali. Selain itu, Raden Said mendatangi rumah penduduk yang kaya dan mencuri secara diam-diam hasil panennya. Namun, hasil rampokan tersebut tidak beliau makan sendiri. Sejarah Sunan Kalijaga dengan melakukan niat yang baik namun dengan melakukan cara yang kurang tepat. Beliau membagikannya kepada penduduk yang lebih membutuhkan ataupun miskin. Akan tetapi, hal tersebut merupakan petaka bagi orang kaya karena ketidaktenangan dalam menyimpan hasil panennya. Dan pada suatu hari, Sunan Kalijaga berminat untuk merebut tongkat Sunan Bonang yang tidak sengaja beliau temui di sebuah hutan. Tongkat yang dimiliki oleh Sunan Bonang tersebut terbuat dari emas langsung sehingga dapat menyilaukan mata Sunan Kalijaga dan berhasrat ingin sekali untuk merebutnya. Yang bertujuan untuk menjualnya dan uang tersebut akan dibagikan kepada rakyat miskin. Namun, dalam sejarah Sunan Kalijaga, Sunan Bonang tetap mempertahankan tongkatnya sambil menyadarkan Sunan Kalijaga bahwa perbuatan tersebut sangatlah tidak benar. Sejak kejadian itu, Sunan Kalijaga pun diangkat menjadi murid oleh Sunan Bonang. Kata Kalijaga sendiri berasal dari dua kata, yaitu kali yang merupakan bahasa Jawa yang artinya sungai dan juga jaga yang berarti menjaga. Jadi arti nama tersebut yaitu penjaga sungai. Yang kisahnya berawal dari perintah sang guru yaitu Sunan Bonang kepada Raden Said untuk menjaga tongkatnya yang telah ditancapkan. Dan Raden Said pun harus bersemedi di sana dan juga dilarang pergi atau bangkit dari persemedian tersebut sebelum Sunan Bonang kembali. Dan di dalam sejarah Sunan Kalijaga ini pun tetap menantinya. Raden Said bersemedi bukan hanya dalam hitungan hari atau hitungan minggu. Akan tetapi beliau bersemedi kurang lebih selama 3 tahun. Sejak saat itulah Raden Said telah mendapatkan julukan sebagai penjaga kali atau Kalijaga. Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1450 Masehi memiliki nama asli yaitu Raden Said. Ada juga beberapa nama yaitu Syekh Malaya, Raden Abdurrahman,
Lokajaya, dan juga Pangeran Tuban. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Tumenggung Welatika atau disebut dengan Raden Sahur. Ayah Raden Said merupakan seorang adipati Tuban. Menurut sejarah, Sunan Kalijaga juga memiliki istri yang bernama Dewi Saro binti Maulana Ishak dan juga telah memiliki 3 anak yang bernama Raden Umar Said atau disebut dengan Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofifa. Selain itu, ia juga mempunyai hubungan darah dengan Sunan Muria yang ternyata adalah putra sendiri. Beliau juga mempunyai hubungan dengan Sunan Giri yang merupakan adik dari Dewi Saro. Dalam sejarah, Sunan Kalijaga merupakan wali Allah yang usianya lebih dari 1 abad, yaitu 131 tahun. Kemudian beliau wafat dalam keadaan jihad, karena beliau masih meneruskan tugasnya dalam mengajarkan dan menyebarkan agama Islam. Cara cerdas dari Sunan Kalijaga yang membuatnya memiliki umur lebih dari 1 abad, yaitu karena hati beliau yang sangat senang dengan banyaknya masyarakat untuk memeluk Islam. Beliau juga berkeliling ke seluruh wilayah binaannya dengan menggunakan wayang kulit yang dibuatnya. Namun, dalam sejarah Sunan Kalijaga menyatakan bahwa untuk menyaksikan pertunjukannya tersebut tidak harus membayar. Akan tetapi, jika ingin melihat langsung harus melafalkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah sedikit kisah tentang sejarah Sunan Kalijaga yang disebutkan bahwasanya dulunya ia merupakan seorang perampok. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.